Shalom, apa kabar? Salam, kabar Ya, baik. puji Tuhan. Terima Puji kasih Ibu Tuhan. Dalmida sudah hadir di eh, teman-teman yang ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri dan membawa Ibu keluar daripada kegelapan dan menuju kepada terang, keluar daripada kematian menuju kepada kehidupan. Dan biarlah apa yang Ibu akan bagikan, akan saksikan pada sore hari ini bisa menjadi buat banyak orang. Oke, Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dalmidas. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk kesaksian saya pada sore hari ini. Puji Tuhan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memberi kekuatan dan kesehatan, anugerahnya dan karunia-Nya yang tidak terbatas yang telah diberikan kepada saya. Ya, sebelum saya masuk pada kesaksian saya akan memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkap Dalmida Lubis. Dan saya dibesarkan dari keluarga yang Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sampai saat ini Muslim. Sedangkan saya dalam satu keluarga, anak dari ibu dan bapak saya itu ada 7. Saya paling kecil, anak bungsu dari orang tua saya. 7 bersaudara, saya yang nomor 7. Nah, saya sudah bersuami dan sudah memiliki anak 4 orang, 2 laki dan 2 perempuan. Dan untuk mempersingkat waktunya, saya mulai dari kesaksian saya ketika saya masih berumur 10 tahun. Pada saat itu saya masih duduk di sekolah madrasah dan ibu saya adalah seorang ibu yang sangat terampil sebagai ibu rumah tangga. Untuk dia tidak bekerja untuk orang lain, tetapi dia bekerja di rumah untuk keluarganya karena ayah saya seorang PNS Sabandar. Jadi ibu saya ini sangat terampilnya, pandai memasak, pandai menjahit dan yang lainnya, keterampilan perempuan. Nah, ketika itu ibu saya membelikan bahan pakaian. Lalu dia karena pintar menjahit, dia jahit sendiri. Dan pakaian ini adalah pakaian Muslim yang saya pakai untuk sekolah madrasah. Nah, selama saya memakai pakaian itu di madrasah, atau lebih kurang 1 tahun lebih atau 2 tahun, saya pakai karena pakaian itu juga ada beberapa setel yang sama. Jadi kalau berganti tetap ganti, tapi motifnya sama. Nah, ketika waktu itu saya melihat bunga-bunga motif daripada kain ini, pakaian ini, baju saya tadi ya. Saya bilang sama mama, "Ma, ini motif bunga-bunga baju saya ini kenapa gambar-gambar salib ya, Ma? Lalu coba ini juga gambarnya gambar gereja loh, Ma. Karena ada salib kecil di atas depan gambar segitiganya." Lalu dia bilang, "Mama, coba lihat." Saya berikan kepada Mama. Lalu dia bilang, "Oh udah, nggak usah dipakai lagi bajunya ya, nggak usah dipakai lagi." Nah, sejak saat itu saya juga belum tahu di mana ada pakaian tersebut. Setelah saya tidak memakainya lagi, diganti dengan pakaian yang pakaian Muslim yang lain. Nah,
berjalan waktu, begitu juga dalam pergaulan saya di rumah dengan teman-temannya anak-anak, itu kami saya diberikan kaset, tape recorder, kasetnya yang diputar di tape recorder itu lagunya adalah lagu, saya masih ingat itu Adi Manohutu, ya, lagunya itu Haleluya. Kalau bisa saya sedikit nyanyikan lagunya itu Haleluya, Haleluya, gitu, ya. Dan kalau saya membesarkan volume dari nyanyian tersebut, juga ayah saya nggak pernah marah, dia nggak larang, dia nggak bilang matikan tuh ataupun kecilkan itu, dia nggak pernah marah. Juga mama juga nggak marah. Entah mungkin karena saya anak paling kecil, karena kasih sayang mereka sama saya. Nah, begitulah perjalanan waktu saya kecil itu tadi, waktu saya masih SD. Nah, ketika waktu berjalan, saya masuk SMP. Pada waktu saya SMP kelas 2, ya, sekolah kami itu mengadakan nonton film di bioskop, film Antikristus. Ya, saya dulu di sekolah SMP Jalas Nasri, Hang Tuah 1, Belawan. Itu tempat sekolah saya SMP sampai selesai, di situ aja. Ketika itu teman-teman yang Kristen, ya, mereka masing-masing telah membeli tiket untuk menonton di bioskop. Tetapi karena saya seorang Muslim, saya nggak membeli tiketnya. Saya nggak membeli tiketnya, dan semua teman-teman saya yang beragama Kristen, mereka sudah berkumpul di suatu tempat karena sekaligus berangkat nanti dari sekolah sampai ke bioskop. Jaraknya nggak begitu jauh dari sekolah kami, bioskopnya. Nah, pada waktu itu saya sedang menulis-nulis di meja, karena kami yang Muslim tinggal di sekolah, hanya yang non-Muslim, yang Kristen yang nonton film tersebut. Ketika saya sedang menulis, tahu-tahu ada teman saya datang. Teman saya ini orang Cina, ya, Tionghoa. Mereka berdua. Mereka bilang sama saya, Dal, karena panggilan saya kalau di sekolah Dal. Dal, kamu mau nonton film Antikristus? Kenapa saya nonton Antikristus? Saya ini kan Islam, ya. Terus dia bilang, enggak, ini ada tiket gratis. Kalau kamu mau, udah yuklah, ayo aja, gitu. Saya bilang, enggak lah, saya bilang. Terus dia tinggalin aja tiket gratisnya. Juga saya ambil tiket itu, tiket gratis. Nah, ketika saya ambil tiket gratis, terus dia pun berlalu keluar karena teman-teman yang lain udah nunggu. Lalu saya ambil tiket itu, saya keluar juga. Saya keluar, lalu saya ikuti, ya, sampai ke bioskop. Nah, ketika sampai di bioskop, filmnya udah diputar, tetapi kami terlambat. Saya terlambat. Nggak tahu untuk teman yang lain yang tadi, tapi saya terlambat. Hanya ketika Yesus itu diadili, dibawa, ya, diadili dia, ya. Sampai di situ saya lihat pertama saya masuk bioskop. Nah, saya lihat sampai Yesus itu diikat, diseret, dipukul, dan waktu film Antikristus itu, ya, memang lebih ngeri. Kan ada yang baru ini juga,
lebih ngeri lagi yang waktu saya tonton itu, kulitnya itu sampai terikut. Jadi ketika itu saya nangis sendiri, nggak tahu. Tetapi yang anehnya lagi, di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya itu, saya nggak kenal siapa teman saya nonton. Ya, nggak tahu juga, nggak bertanya kenapa nggak. Udah, ya setelah nangis saya terseduh-seduh melihat Yesus itu dipukul itu kulitnya sampai dagingnya itu terangkat ya. Nah kemudian sampai film berakhir, saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, namanya juga anak-anak, nggak diceritakan juga ke mama, nggak diceritakan juga ke ayah di rumah, ya. Sampai beberapa kelas 2 saya SMP waktu kejadian tersebut, waktu terjadi itu, dan ketika saya tamat dari SMP, saya masuk sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, di SPG ini juga kalau baru sekarang ini saya pikirkan, saya renungkan, loh kenapa ini terjadi sama saya ya? Makanya saya mau bersaksi pada hari ini. Setiap tahunnya hari Natal itu, perayaan Natal itu, guru dan bapak kepala sekolah itu selalu memanggil saya. Mereka mengatakan nanti, mereka panggil saya, Dalmida Lubis. Kor, ayo Kor. Saya katakan, Pak saya Islam Pak, saya bukan Kristen. Kenapa saya nggak pintar Kor Pak? Dia bilang enggak. Dia juga bilang gini, suaramu bagus kalau bernyanyi. Ayo, gitu. Saya bilang nggak bisa saya Pak Kor, nggak pandai saya Pak, nggak pintar. Sehingga teman-teman saya juga yang Muslim, mereka berkata, ayo kita lari aja daripada kau disuruh Kor. Nah, teman saya Muslim membawa saya pergi dari lingkungan sekolah, keluar pagar kami ya, keluar pagar, sehingga sampai selesai Kor, kami udah pulang aja, kami bawa tas udah pulang aja. Begitu berturut-turut selama saya SPG ya 3 tahun ya, begitu seterusnya. Nah, setelah saya lulus SPG, karena dari SPG ini saya di Medan ya, saya tinggalnya di Belawan waktu itu, kira-kira 40 kilo, jadi saya tidak pulang setiap hari ke Belawan. Nah, ketika telah lulus dari SPG, baru saya pulang ke Belawan, ke kampung, ya. Lalu pada tahun 90 saya selesai dan tahun 93 saya menikah. Nah, di dalam pernikahan saya ini memang suami saya bertobat menjadi Islam karena dia tadi Kristen, tapi dia udah bertobat menjadi Islam. Lalu selama perkawinan kami, pernikahan kami, itulah tadi anak kami ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 7 tahun lamanya pernikahan kami ini, pada suatu saat ada penerimaan CPNS. Penerimaan CPNS ini saya mengikutinya di Pulau Nias. Tahun 1999 saya mengikuti CPNS dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kami
saya menang bertugas tahun 2000. Lalu berangkat lagi ke Pulau Nias. Karena testingnya pertama tadi tahun 99, lalu balik lagi ke Belawan, baru pengumuman tahun 2000, saya menang, lalu berangkat lagi ke Pulau Nias satu keluarga. Saya, suami, dan anak-anak yang 3 waktu itu anak saya. 1 lahir di Pulau Nias ini. Nah, pada waktu itu, pada waktu penempatan saya itu, lingkungan kami di daerah itu memang Kristen semua. Tetapi ada yang Islam kalau kami pergi di kecamatannya, itu Nias Selatan, ya, di Nias Selatan. Nah, kalau namanya juga anak-anak ya, anak saya ini yang perempuan umur 5 tahun waktu itu ya, anak saya. Setiap hari Minggu, anak-anak lingkungan situ datang, dia bilang, ayo kita sekolah minggu. Nanti anak saya bilang, Ma, pergi sekolah minggu saya. Saya nggak pernah juga melarang. Saya bilang, iya, ya, saya bersihkan anak-anak, siap untuk pergi sekolah minggu. Begitulah berjalan waktu. Nah, sehingga pada suatu malam, saya bermimpi. Di rumah kami itu, yang kami tempati, di rumah dinas, ada kursi panjang. Lalu di kursi panjang ini ada meja, udah duduk ibu perempuan lah, saya katakan, duduk dia di kursi itu. Lalu saya lihat ini perempuan siapa ya? Tapi saya nggak menyapanya, nggak hanya melihat dia, tapi dalam hati saya, dalam mimpi itu, ini siapa ya? Ya, terus saya dekati, saya lihat wajahnya, bukan orang tua saya juga. Saya lihat dalam hati saya, loh, perempuan ini kenapa kok cantik kali ya? Sangat cantik. Tahu-tahu dia berkata, tapi dalam berkata itu mulutnya nggak terbuka. Saya hanya mendengarkan suara. Dia katakan, kalau kamu mau masuk Kristen, boleh, nggak apa-apa. Dan kalau tidak mau juga tidak dipaksa, tidak apa-apa. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, saya tersentak, tersadar. Lalu pagi hari saya nggak cerita sama suami saya, diam aja, di dalam hati aja mimpi itu apa ya? Kenapa kok kalau dibawa-bawa agama? Padahal kami tidak pernah membicarakan tentang agama dengan suami. Udah beberapa tahun ya kami hidup bersama. Nah, saya tidak nggak mengingat-ingatnya lagi, kira-kira ya 4 bulan atau 5 bulan gitulah kurang lebih. Saya bermimpi lagi. Ada lapangan yang sangat luas dan banyak orang berlari-larian sambil berkata, Tuhan Yesus ampuni kami, Tuhan Yesus ampuni kami. Mereka minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan saya ada berdiri di antara mereka itu. Dan saya berkata, kenapa minta ampun dengan Tuhan Yesus? Emangnya Tuhan Yesus itu siapa? Kenapa minta ampun sama dia? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Kenapa minta ampun sama Yesus? Saya gitu-gitu. Tapi mereka ini nggak memperdulikan saya. Mereka terus berlari. Ya. Nah,
pada saat itu ada tangan dari langit ya, yang di atas kepala saya. Lalu saya dengar suara, dia mengatakan, semua dosa-dosamu dihapuskan. Loh, ketika saya mendengarkan suara tersebut, saya heran, kenapa mereka yang minta-minta ampun tidak dihapuskan? Kenapa kau dibilang sama saya, segala dosa saya dihapuskan? Seketika itu saya tersentak ya, tersentak dari tidur saya juga. Saya berpikir-pikir juga, loh saya mimpi. Dan pada pagi hari, saya mulai bercerita kepada suami saya. Saya katakan, saya bermimpi loh. Mimpi apa? Saya ceritakan mimpi saya yang pertama dan mimpi saya yang kedua. Suami saya hanya menerima apa yang saya ceritakan kepadanya, tidak merespon. Lalu saya terus menutur-nuturkan aja apa yang saya bilang-bilang aja. Saya katakan sama suami saya, kalau saya mimpi sekali lagi tentang Tuhan Yesus ini, saya mau masuk Kristen. Dibilang suami saya, ya terserah kamu aja. Nah, setelah mimpi yang kedua itu, ya berlalu aja, berlalu seperti angin lalu, tidak pernah saya ingat-ingat lagi, saya kenang-kenang lagi. Begitu juga antara mimpi pertama dengan mimpi kedua tadi, lebih kuranglah 4 bulan atau 5 bulan, saya mimpi yang ketiga. Mimpi ketiga ini ada cahaya yang datang, lalu dia berkata, ayo ikut saya. Saya bilang, kemana? Ayo ikut saya tuntun kamu. Dia membawa saya dan saya mengikuti, hanya cahaya. Saya ikuti, lalu pada suatu tempat berhenti, dan dia mengatakan, disinilah tempat kelahiranku. Saya gimana ya, diam, gak ada merespon. Disinilah tempat kelahiranku, karena saya melihat dalam keadaan waktu itu di palungan itu, katanya lagi, di palungan itu katanya. Itu makanya saya terheran-heran karena di tempat itu semuanya seperti emas, berkilat-kilat juga. Ya. Nah, ketika saya melihat keadaan seperti itu, saya tersentak lagi dari tidur saya. Tersentak dari tidur saya. Terus saya mengatakan kepada suami saya, saya mimpi lagi lah. Katanya di sini tempat saya dilahirkan. Ya, tempat apa itu? Siapa yang dilahirkan di situ? Katanya palungan. Dibilang suami saya, kalau yang lahir di palungan itu ya Yesus lah. Coba baca di Alkitab, kata suami saya. Lalu saya bilang, mana Alkitab? Oh iya, kemarin itu waktu kami pindah ke Nia Selatan, karena Nia Selatan ini dari Gunung Stoli dulu. Dari Gunung Stoli baru melanjut ke Nia Selatan. Kami singgah di rumah saudara di situ. Entah mengapa Alkitab mereka juga, karena saudara suami saya semuanya itu Kristen, nggak ada yang beragama Islam.
entah mengapa nggak ada juga yang ngasih ya. Atau saya karena mau cepat-cepat juga berangkat waktu itu ke Nia Selatan, udah dimasukkan aja ke barang-barang kami, mungkin udah terikut. Jadi saya ambillah Alkitab itu tadi, yang terbawa tadi. Lalu saya baca, di mana ada itu ya di Perjanjian Baru, kata suami saya. Lalu saya membaca. Dan bukan hanya dari Perjanjian Baru itu, saya baca juga Perjanjian Lama. Tetapi hanya sebatas itu, ya, sebatas itu saja dia. Karena dalam hati saya, hanya mimpi biasa. Nah, pada tahun berikutnya, ya, kami kembali pindah lagi. Nah, kembali pindah dari Nias Selatan ke Nias Utara. Ketika kami sampai ke Nias Utara ini, saya setiap hari ya di rumah, hatinya nggak pernah tenang. Hati saya itu selalu berkata, mana janji kamu? Mana janji kamu? Ya kayak sepertinya dituntut, ada yang menuntut berkata-kata hati itu. Ya. Dan juga kedamaian nggak ada. Kita katakan kedamaian nggak ada. Jadi sehingga pada suatu hari karena hati saya terus tidak tenang, saya bilang sama suami saya, kebiasaannya manggil suami saya itu Bang, saya mau masuk Kristen lah. Dia bilang, kalau mau masuk Kristen itu nggak mudah-mudah, harus dibaptis. Saya bilang, iya dibaptis lah, kalau memang dibaptis. Ya ada persyaratannya lagi. Saya bilang, iya saya ikutilah apa persyaratannya. Nah, tidak semulus itu, tidak semulus yang saya bayangkan. Suami saya langsung membawa saya ke seorang pendeta, tidak. Berjalan waktu, sehingga saya begitu tidak ada ketenangan. Dan pada suatu hari saya bilang lagi sama suami saya, bawalah saya ke tempat pendeta itu biar dibaptis. Dibilang suami saya, iyalah, hari apa kita pergi ke rumah pendeta? Hari Minggu, saya bilang. Dia bilang kalau hari Minggu itu nggak bisa karena pendeta itu pelayanan. Nah, hari apa kita pergi? Ya kita lihat aja nanti. Nah, saya lupa harinya hari apa ketika kami pergi ke rumah pendeta. Karena pendeta ini, bapak ini dia juga sebagai guru sekolah juga. Nah, ketika kami pergi ke rumahnya, dia tidak ada di rumahnya. Dia di sekolah. Lalu kami dengan saya dan suami saya pergi ke sekolahannya karena nggak jauh dari rumahnya. Sampai di sekolahnya, ya singkat cerita ya kami bertemu Bapak Pendeta dan di kantor sekolah kami bicara. Lalu saya bilang dengan Bapak Pendeta, Pak saya mau dibaptis Pak, tolong baptislah Pak. Dibilang Bapak Pendeta, nggak semudah itu loh Bu, kalau saya mau membaptis Ibu. Kenapa Pak? Ada syarat-syaratnya Bu, seperti di penggembalaan, di penggembalaan lah namanya waktu itu ya. Saya bilang ya nggak apa-apa Pak, itu lama Bu prosesnya. Iya biar aja Pak, saya ikuti. Kalau udah selesai Pak, dibaptis ya Pak, dibilang Bapak Pendeta ini.
Bu, saya takut, saya nggak mau membaptiskan ibu karena nanti saya Bu takut kalau ada tuntutan-tuntutan dari keluarga ibu. Saya bilang sama Bapak Pendeta, Pak jangan takut. Kalau ada tuntutan, saya bertanggung jawab. Boleh juga Pak dibuat surat pernyataan saya teken di atas materai. Lalu dibilang Bapak Pendeta, iya nantilah Bu berpikir-pikir dulu. Tidak semudah itu. Nah, berjalannya waktu terus berjalan, saya belum belum sekolah, belum ada pengembalaan, ya, nggak tenang. Jadi saya pergi ke rumah saudara suami saya. Saya bilang, Bang, kenapa Bapak Pendeta ini takut katanya kalau saya mau dibaptis? Oh iya, dia udah cerita juga sama saya, karena kamu ini kan dari fanatik juga kalau dilihat dari margamu katanya. Enggak lah, enggak apa-apa, baptis saja. Biar saya ikuti apa persyaratannya. Lalu suatu saat saya ketemu Bapak Pendeta karena dia pelayanan hari Minggu di gereja di dekat rumah orang tua suami saya. Lalu saya bicarakan kembali. Tolonglah Pak, saya ini enggak miliki kedamaian di hati saya. Jadi saya mau dibaptis dan apa persyaratannya mengikuti penggembalaan atau apapun Pak, saya ikuti. Iya, oke lah katanya, kata Bapak Pendeta. Lalu saya ikutin itu selama lebih kurang 6 bulan ke 7 bulan sekolah penggembalaan itu, mempelajari Alkitab, ya. Nah sampai selesai. Tetapi setelah selesai itu saya dibaptis. Dan saya belum menjadi orang yang taat ketika itu. Belum menjadi seorang Kristen yang baik. Ya. Pergi ke gereja pun saya belum setiap minggu. Apalagi yang namanya PA. Saya belum mengikuti dengan sepenuhnya. Nah, dalam arti pada saat itu saya belum melayani Tuhan. Sehingga juga dalam kehidupan saya belum ada kedamaian. Belum ada kedamaian. Masih bahkan bertambah parah. Yang dulunya saya dengan suami itu nggak pernah ribut. Ya. Tetapi pada saat itu malah saya selalu ribut dengan suami. Ya. Nah, memang benar-benar dalam hati saya capek menghadapi kehidupan ini ya. Nggak ada kedamaian, nggak ada ketentraman. Ya. Sehingga udah pernah ada niat yang tidak baik di hati saya. Saya tinggalkan, saya pergi. Ya. Saya tinggalkan suami, saya tinggalkan anak. Tetapi ada lagi yang berkata di hati saya, jangan
Jangan pergi. Suamimu, kalau kamu pergi, suamimu nanti susah, terlebih-lebih anak-anakmu. Pertahankan keluargamu. Mungkin ya kalau kecekcokan waktu itu saya enggak mengatakan di kesaksian ini, karena banyak sekali yang telah terjadi pada waktu itu kepada saya. Nah, karena demikian, pada tahun 2006, saya dibaptis tadi ya, pada tahun 2003. Pada tahun 2003, saya nggak lupa ya, bulan 8, saya dibaptis menjadi seorang Kristen. Dan pada tahun 2006, saya sakit. Sehingga koma. 7 hari lamanya. Ya, di sini nanti baru terasa sama saya kebesaran Tuhan Yesus. Pada tahun 2006 ini, saya keracunan kehamilan. Ya, jadi dibawa ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit selama 1 minggu, tidak sadarkan, koma. Dan suami saya mengatakan waktu saya udah sadar ya, kata dokter, hanya doa Pak dan mukjizat yang bisa menyelamatkan istri Bapak. Mungkin atas doa dari orang tua suami saya di sini, juga suami saya dan anak-anak. Ya. Maka 7 hari lamanya itu saya tidak sadarkan diri. Pada suatu hari, pada suatu malam, saya mendengarkan suara di telinga saya, doa Bapak kami. Doa Bapak kami, tapi tidak ada suara seorang perempuan, hanya suara laki-laki yang menggema, sangat menggema. Nah, ketika selesai doa Bapak kami itu, saya tersentak. Saya sadarkan diri. Waktu saya sadarkan diri juga, saya belum berkata-kata, tetapi saya melihat sekeliling saya di mana, dalam hati. Ada di samping saya suami saya, tapi saya nggak bertanya dengan dia. Ya, saya pejamkan mata lagi, tapi di dalam hati saya, Tuhan, tolong, mengapa aku tidak ingat apa-apa? Lalu saya buka mata saya, dan di dalam hati saya terus berkata, tolong Tuhan, kembalikan apa ingatan saya, apa yang sudah terjadi kepada saya. Nah, lalu saya buka mata saya, lalu saya bertanya, saya kenapa? Lalu dibilang suami saya, kamu sakit. Keracunan kehamilan dan darah tinggi 230. Dan wajah saya ini bukan seperti ini waktu itu. Mulut saya sudah ke samping. Dibilang suami saya ya. Dia katakan ketika saya sudah sadar, saya bertanya, darah kamu 230 dan wajah mulutmu ini sudah ke samping. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini bisa kembali lagi normal. Saya lanjutkan. Nah, pada ketika itu juga
suami saya langsung bilang aja sama saya, ya, anak-anak udah tinggal di rumah, semuanya mereka di rumah, dan dia nggak mengatakan kepada saya bahwasanya anak kami yang terakhir sudah meninggal. Dia belum bilang sama saya. Tetapi nanti ketika saya sudah kembali ke rumah, saya mengatakan, mana anak kita? Dia baru mengatakannya sudah meninggal, tidak tertolong lagi karena sudah kena dari obat-obatan yang menurunkan darah tinggi itu kepada saya. Karena saya eklam juga kejang-kejang dan katanya juga berteriak-teriak. Entah bagaimana saat itu saya juga nggak tahu ya. Lalu entah kenapa saya juga sabar gini, Tuhan. Tolong, biarlah saya ikhlas. Karena anak saya juga sudah meninggal. Dan saya sedikit mengulang putar ketika waktu pertama saya sadar dari koma, ya, ketika saya membuka mata saya dan saya berkata dalam hati saya di mana? Karena udah di mana hati saya mengatakan, tetapi saat itu saya ingat Tuhan dan saya berjanji pada diri sendiri, Tuhan, apapun yang terjadi, mulai saat ini aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan Engkau, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Itulah saya lanjutkan. Sejak saat itu saya mau taat. Saat itu saya mau taat pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, berjalan waktu, walaupun saya sudah taat kepada Tuhan Yesus, tapi banyak yang saya alami, kesulitan ekonomi, kesulitan membiayai sekolah anak-anak. Tetapi dalam hal ini saya banyak menerima mukjizat. Biarpun itu yang terjadi kepada saya dalam keadaan kesulitan, saya terus berdoa. Saya terus berdoa. Meminta kepada Tuhan, berkati kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Berikan kepada aku. Berjalan waktu, anak saya semakin besar dan semakin membutuhkan biaya yang besar. Tetapi saya nggak mampu, nggak ada kemampuan. Tetapi hanya doa ini yang menguatkan dan yang bisa membantu saya. Entah dari mana jalannya, nggak tahu. Anak saya selesai S1 yang perempuan. Dan anak saya nomor 2 yang laki-laki selesai D3 aviasi. Walaupun dengan kesulitan, kesusahan, tetapi saya nggak lepas berdoa. Bukan hanya pagi dan malam saya berdoa, tetapi setiap hati saya berkata, doa. Saya berdoa. Saya meletakkan doa saya. Tuhan Yesus, tolong. Tolong saya, Tuhan Yesus. Bukakan pintu berkat-Mu, Tuhan. Berdoa. Enggak putus-putus.
Dan saya merasa bangga kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati saya. Saya selalu dipimpinnya supaya saya berjalan di jalan yang benar. Dan saya membaca firman Tuhan, orang benar ya diberkati Tuhan. Saya berjalan di kebenaran. Biar Tuhan memberkati saya. Mungkin kalau saya terus terang, mustahil bagi saya bisa mengarungi kehidupan ini. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa saya arungi dengan kekuatan. Dan sampai saat ini, ya, dengan kekuatan Tuhan, saya bisa ada sampai hari ini. Bisa hidup. Anak saya di Jakarta sekarang, dan sekolahnya juga waktu itu di Jakarta yang laki-laki. Kalau yang perempuan sekarang juga udah berumah tangga, udah kerja. Begitu juga yang laki-laki udah kerja. Tetapi belum selesai sampai di situ, karena saya masih dalam pergumulan sekarang, dan saya membutuhkan bantuan doanya juga untuk para teman-teman yang mendengarkan YouTube ini. Karena ketika saya mengandung anak saya yang nomor 4, saya sudah berjanji dia akan saya masukkan di sekolah STT agar menjadi seorang pendeta. Dari kecil dia sudah saya katakan, nanti kamu sekolahnya sekolah pendeta nakku ya, nanti sekolah pendeta. Nah, pada dia melunjak puber, dia mulai berkata, saya nggak mau sekolah pendeta. Apa aja sekolah pendeta itu sama mama. Saya bilang, iya nakku, supaya kita diberkati Tuhan. Karena mama tadi udah janji samamu. Dia bantah saya, dia bilang, saya tidak mau. Tetapi saya tidak putus asa. Saya selalu sampai saat ini membawakan dalam doa, Tuhan Yesus bukakan pintu hati anak saya, agar dia mau menerima apa yang saya katakan kepadanya. Sekali lagi, saya saat ini menerima kebesaran kasih sayang Tuhan Yesus kepada saya. Kenapa saya katakan demikian? Pada beberapa waktu yang lalu, adik suami saya mengajak anak saya tinggal di rumahnya sampai saat ini. Sampai saat saya live, anak saya berada di tempat adik suami saya. Mungkin Tuhan memakai mereka. Ya. Tuhan memakai mereka dan mereka mengatakan kepada anak saya, kamu karena tahun ini anak saya tamat, tahun 2022 dia tamat. Saudara suami saya itu, adik saya itu, dia bertanya, kamu kalau tamat SMA nanti ini mau kemana? Dia bilang, dibilang mama saya mau disekolahkan pendeta. Lalu adik suami saya itu berkata, ya itu baguslah, kami setuju dengan apa yang direncanakan mamamu, itu lebih bagus. Karena juga mungkin Tuhan itu telah tahu kalau saya berjanji tadi ketika dia di dalam kandungan saya, tetapi anak saya ini tidak nakal sekali juga, tetapi agak keras orangnya. Berbeda dengan saudara anak saya yang besar perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, dan ini yang kecil yang terakhir laki-laki. Jadi yang nomor 2 laki-laki ini berbeda dengan
sikap dan caranya sehari-hari, ya. Jadi dibilang adik suami saya ini, kami setuju karena kamu kalau tidak dikasih di sekolah pendeta lebih parah lagi kelakuanmu. Kamu harus ikuti mama kamu. Tetapi makanya saya katakan Tuhan Yesus itu memang sangat menyayangi saya. Karena anak saya ini, dia tinggal bersama adik itu, dia mulai halus cara bicaranya. Biasanya tidak pernah halus. Dia di WA saya, mama udah makan. Ma, gimana mama? Ya, terus bertanya. Ya, kemarin dia sudah datang waktu hari Minggu yang lalu. Saya senang. Saya diciumnya, ma, sehat. Ya, tapi sekarang ini dia sudah kembali lagi di rumah adik suami saya itu. Ya, puji Tuhan. Mungkin banyak sebenarnya yang saya ungkapkan di kesaksian saya lagi, baik dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, tetapi waktu yang tidak memungkinkan ini, mujizat itu banyak sekali yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, ya. Bagaimana dan rasa kasih dan sayang Tuhan Yesus itu tidak terhingga, yang belum saya pikirkan, ya, yang belum saya rencanakan. Anak saya yang nomor pertama sulung, dia itu mau kuliah, ya, di Pekanbaru, mengambil S1. Kita nggak mampu, tetapi dengan kasih Tuhan ada jalan. Jalannya apa? Beasiswa. Tuhan memberikan beasiswa. Walaupun tidak sepenuhnya beasiswa itu, tapi terbantu. Dan anak saya yang nomor 2 yang laki-laki itu nggak mungkin, nggak bisa saya sekolahkan di aviasi kalau dari kekuatan saya. Saya tidak bisa membuat anak saya sekolah di aviasi. Kenapa? Karena saya seorang PNS yang sudah kredit juga. Memang itu sebenarnya tidak bisa saya katakan, tetapi menunjukkan kebesaran Tuhan itu. Ya, saya hanya menerima kurang lebih 1 juta 1 bulan. Di mana saya bisa menyekolahkan, mengkuliahkan anak saya yang nomor 3 SMA, 2 kuliah, 1 SMA. Tetapi kasih Tuhan Yesus itu sangat besar, yang tidak pernah ada, yang tidak bisa kita jangkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semua dapat dilakukannya. Semua dapat dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga, tetapi anak saya ini, saya juga bersaksi. Anak saya sulung ini nomor 2 ini. Anak yang baik. Yang tidak mau merusak jeripaya orang tua. Anak yang baik. Saya acung jempol untuk anak saya yang 2. Karena yang nomor 3 ini sedang kuliah sekarang. Masuk PKL yang nomor 3 anak saya. Mereka tidak mau berbohong. Mereka tidak pernah berbohong kepada saya kalau meminta, baik itu uang kuliah ataupun uang kos ataupun apa saja. Ya, mereka selalu jujur. Dan yang parahnya, maka saya katakan tadi, yang
tidak bisa kepada pribadi saya, bisa kepada Tuhan Yesus. Dia bisa. Dia bilang bisa. Sehingga dia mengangkat saya. Tuhan Yesus mengangkat saya. Tuhan Yesus memimpin saya, begini caranya. Begini caranya. Dan hati saya itu berkata, dan saya ikuti, tidak pernah saya bantah. Sampai saat ini selamat. Karena saya ikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, itu yang lebih parah tadi saya katakan. Yang 1 minggu ini S1 ini anak saya, ma telepon biaya ma sekian. Saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya bilang iya nakku, nanti mama kirim. Ya, tapi baru diusahakan. Tetapi Tuhan Yesus menolong, ada dan kami kirim. Nah, baru dikirim anak kami yang satu lagi, ma membutuhkan ini ma sekian. Ya, saya tidak mau mematahkan hati anak saya, walaupun saya tidak mampu. Saya bilang iya. Ya, sampai selesai dan sudah bekerja sekarang, itu mukjizat dari Tuhan. Itu kebesaran hati Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, bahkan teramat baik untuk saya. Karena kalau saya mengingat dari belakang, saya tidak bisa tidak menangis. Harus menangis. Karena Tuhan Yesus itu memang sangat hebat menolong, memimpin, menuntun segala-galanya bagi Tuhan Yesus. Dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus sampai akhir hayat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati saya. Mungkin sekian dulu kesaksian saya pada saat ini. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Luar biasa bagaimana Ibu Dalmida mengalami lawatan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan berkali-kali datang kepada Ibu Dalmida lewat berbagai peristiwa, dan kita melihat itulah karya Tuhan yang begitu sempurna. Dan Ibu Dalmida, terima kasih buat kesaksiannya. Doa kami buat Ibu Dalmida tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, karena di dalam hidup ini akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin besar tantangannya, semakin besar salib yang harus kita pikul. Dan saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya Ibu tetap setia, supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu tidak sia-sia. Ibu telah dipilih oleh Tuhan. Sejak dari masih kecil Tuhan sudah menyatakan berbagai hal yang supranatural, yang di luar kemampuan dan di luar kesadaran kita. Tuhan menyatakan bahwa memang Dia memilih kita. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah hadir bergabung. Doa sedikit kami lagi buat Pak, semua. sedikit lagi. Saya mau mengatakan untuk anak-anak saya yang melihat live ini nanti, saya bangga kepada anak-anak saya. Saya bangga kepada mereka. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi percayalah bahwa doa Ibu, Tuhan yang sudah memilih Ibu, Tuhan juga melihat bahwa apa yang ada di hati Ibu adalah juga merupakan kasih karunia Tuhan, dan Tuhan akan menyertai setiap doa yang Ibu sampaikan. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersama di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.